Yang disebut mati syahid ketika orang-orang tenggelam, matinya tenggelam. Jadi kalau ibu-ibu yang anak kecil yang meninggal dunia, itu kan sedih luar biasa ya seorang ibu. Tapi dan mereka ini ketika sudah masanya nanti ibu mereka sudah kembali kepada Allah, mereka akan tarik malaikat buka pintunya. Saya mau ibu saya masuk ke sini bersama dengan saya. Kadang-kadang dalam pandangan dunia sedih banget ya Allah, tapi sebetulnya hadiahnya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Catatan Ummah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, akhir yang baik. Bagaimana caranya umat kita sebagai manusia tidak lalai dalam hidup ini, agar kita selalu ingat mati. Ya, jadilah orang-orang yang pandai itu. Definisi orang yang pandai menurut Rasulullah SAW adalah orang yang ingat mati dan persiapkan bekal kematiannya. Cara ampuh agar kita mudah mengingat kematian berarti ya mengingat Allah ya, Dengan mengingat Allah maka otomatis akhlak akan menjadi baik, ibadah akan menjadi lebih baik, sholat lebih baik, dan di situ nanti otomatis Allah akan memberikan hidayah tentang kematian ya. Ingat mati. Dia pasti akan bersegera berbuat baik, karena kalau dia nggak berbuat baik dia merasa rugi. Berarti orang yang golongan manusia yang tidak ingat mati termasuk golongan orang yang tidak beruntung ya Uma ya. Betul, mungkin Allah berikan hidayah sama dia, tapi dia tidak mau mengambil hidayah itu. Berapa kali Allah mengetuk diri kita, mengetuk hati kita, hanya saja kita nggak ambil hidayah itu. Sebenarnya kalau dalam hukum hadis Rasulullah, tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah bahwa manusia itu mati atau meninggal husnul khotimah dengan cara yang baik, akhir yang baik itu seperti apa sih? Bahwa Allah mematikan kita sesuai kebiasaan kita. Betul. Karena Allah akan tutup akhir kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan Masya Allah. Sebelumnya mungkin pernah berbuat maksiat ya. Contoh mungkin berbuat dosa, berzina atau mencuri, membunuh atau ya berhutang, bahkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Apakah dengan kondisi seperti itu sudah dipastikan husnul khotimah dengan malam Jumat, hari Jumat meninggalnya, sementara kalau kita flashback kehidupan sebelumnya maksiatnya Masya Allah gitu. Itu gimana Uma? Apakah sudah pasti husnul khotimah? Apa kebaikan yang bisa didapatkan oleh manusia yang meninggalnya husnul khotimah? Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa tidak akan mendapatkan siksa kubur dan sebagainya. Orang-orang yang meninggal, wanita yang melahirkan, itu juga adalah orang-orang yang mati syahid, Masya Allah. Husnul khotimah juga ya? Husnul khotimah, dalam artian dia mati dalam keadaan yang baik. Tapi salah satu kebaikan yang diterima oleh manusia meninggal dengan husnul khotimah, betul ya Uma ya? Tidak ada siksa kubur untuknya? Ya, tidak mendapatkan siksa kubur. Salah satunya yang tadi ya, yang meninggalnya di malam Jumat atau di hari Jumat, dan tentu saja dia memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sudah pasti masuk surga husnul khotimah. Semua manusia yang beriman itu memang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tergantung nanti kadar dosa kita. Kan nanti ditimbang dulu nih. Dosanya sama pahalanya ditimbang dulu. Kadang-kadang kita harus ada dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah, menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak ada jaminan dong, belum tentu pasti masuk surga dong, karena nanti ada timbangan yang akan diukurangi dengan maksiat yang dilakukan atau dosa-dosanya yang dilakukan. Kata syaitan yang membisikkan. Akhirnya setan membisikkan begini, pilihlah wahai ahli ibadah antara 3 dosa yang kamu anggap paling ringan. Minum minuman keras, khamar yang memabukkan ya, kemudian berzina dan membunuh orang. Kemudian ahli ibadah berpikir, iya ya, saya pengen deh coba dikit aja. Kok bosan deh kayak. Akhirnya memilih yang mana itu? Kira-kira yang mana yang menurut ahli ibadah paling ringan? Khamar, berzina, membunuh. Berzina, membunuh. Tebakannya kira-kira memilih yang mana? Menurut Mas Zida, orang ini kalau secara logika dosa yang paling ringan otomatis khamar ya, minum ya. Tapi sepertinya agak enak hati ini. Ada something nih, sepertinya ada apa di balik itu, Uma? Jadi dia mengira juga bahwa dosa yang paling ringan itu adalah minum. Gimana jika tanda-tandanya husnul khotimah tapi dia punya hutang yang belum lunas ya, ada riba di dalamnya, itu gimana Uma? Khususnya kepada hutang sendiri teman-teman sekalian, Rasul itu tidak pernah mau mensolatkan orang-orang yang punya hutang. Hutang dalam arti apa nih Uma? Hutang budi, hutang uang, harta, atau hutang janji, atau gimana? Ruhnya terkatung-katung. Apa itu makna ruhnya terkatung-katung? Nggak tahu, nggak mau ditaruh di mana orang ini. Maka harus cepat dilunasi hutangnya. Nggak tahu taruh di surga, nggak tahu taruh di neraka, masih terkatung-katung ruhnya. Dalam arti ruh yang terkatung-katung itu tadi ya, hutangnya belum lunas, apakah itu juga berlaku untuk manusia yang matinya atau meninggalnya husnul khotimah sesuai dengan tanda-tandanya yang baik tadi, Jumat, malam Jumat? Apakah tetap ruhnya terkatung-katung seperti itu? Allahu a'lam bahwa tanda-tanda husnul khotimah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.